Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilaningsih. Saya di sini akan menjelaskan tentang PPT, yaitu mata kuliah basis data. Baiklah, langsung saja kita lihat pada PPT saya, yaitu pertama saya akan menjelaskan konsep arsitektur sistem basis data. Apa sih konsep arsitektur itu? Konsep arsitektur itu ialah apabila kita ingin membuat suatu sistem basis data, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat sebuah konsep. Nah, di sini terdapat 3 level abstraksi data dalam DBSM. Yang pertama yaitu external level. External level ini biasa juga kita sebut dengan external schema. Apa sih external schema itu? External schema merupakan level yang berhubungan dengan pengguna, baik pengguna aplikasi maupun pengguna user. Yang kedua yaitu conceptual level. Conceptual level juga biasa kita sebut logical schema. Logical schema ini merupakan level logika dari definisi basis data. Model data dan skemanya didefinisikan dalam level ini. Logical level ini menjabarkan data, apa-apa saja yang sesungguhnya disimpan dalam basis data tersebut dan mendeskripsikan gabungan antar data level. Yang ketiga, internal level. Internal level juga dikenal dengan physical schema atau physical schema. Apa sih physical schema? Physical schema ini yaitu gambaran bagaimana relasi data yang telah dideskripsikan dalam konseptual level atau logical schema tadi dan disimpan sebenarnya dalam ruangan penyimpanan sekunder seperti hard disk atau tab. Selanjutnya, basis data relasional. Basis data relasional ini apa? Basis data relasional yaitu dalam database, yaitu data yang disimpan dalam bentuk relasi atau tabel 2 dimensi ataupun antar tabel satu dengan tabel lainnya yang terdapat hubungan atau relationship. Untuk membuat struktur tabel, mengisi data tabel, mengubah data, dan menghapus data dari tabel diperlukan software RDBMS atau yang biasa kita gunakan perintah SQL atau struktur query language. Selanjutnya yaitu model hubungan entitas atau entity relationship model atau kita sebut dengan model IR. Model IR ini berasal dari spesifikasi bisnis atau narasi dan dibangun selama tahap analisis siklus hidup, pengembangan sistem atau biasa disebut System Development Life Cycle. Selanjutnya, apa sih manfaat model IR ini? Manfaat model IR ini cukup banyak. Yang pertama yaitu informasi dokumen bagi organisasi dalam format itu berupa format yang jelas dan tepat. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas tentang ruang lingkup kebutuhan informasi. Yang ketiga, menyediakan peta gambar yang mudah dipahami untuk desain database. Yang keempat, menawarkan kerangka kerja yang efektif dan mengintegrasikan beberapa aplikasi. Selanjutnya, desain basis data dengan model IR. Bisa kita lihat pada PPT saya ini, contoh model IR-nya. Selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau biasa disebut IRD. IRD memiliki berbagai macam simbol. Simbol-simbol IRD salah satunya yang pertama yaitu entity atau entitas. Entitas ini yang diwakili oleh persegi panjang. Ya, bisa kita lihat gambarnya seperti di PPT. Gambarnya persegi panjang ya. Entitas ini adalah objek yang atau konsep yang kita inginkan dapat kita simpan informasinya. Yang kedua,
weak entity atau entitas lemah. Ini biasa digambarkan dengan persegi panjang juga. Entitas yang lemah adalah entitas yang harus ditentukan oleh hubungan kunci asing dengan entitas lain karena tidak dapat diidentifikasikan secara unik dengan atributnya sendiri. Berarti dia ini membutuhkan entitas lain untuk mendefinisikannya. Selanjutnya, relationship atau relasi. Relasi ini adalah tindakan yang diwakili oleh bentuk instance menunjukkan bagaimana dua entitas berbagi informasi dalam database. Relationship atau relasi ini digambarkan yaitu seperti jajar genjang. Yang selanjutnya yaitu simbol atribut. Simbol atribut ini dilambangkan seperti lingkaran, seperti di PPT saya ini ya. Atribut ini diwakili dengan bentuk lingkaran atau oval, maksud saya. Atribut ini adalah kunci dari karakteristik entitas yang unik atau berbeda. Berarti apabila kita ingin menggambarkan sebuah IRD, apabila kita menggunakan atribut, berarti di situ terdapat kunci atau karakteristik dari entitas yang unik tadi. Selanjutnya yaitu simbol atribut multinilai. Atribut multinilai ini dapat digambarkan juga seperti bentuk oval, tetapi dia agak berbeda dengan atribut tadi. Atribut multinilai ini dapat memiliki lebih dari satu nilai. Berarti beda dengan atribut tadi. Atribut multinilai ini menggambarkan lebih dari beberapa data. Selanjutnya, atribut turunan. Atribut turunan ini digambarkan dengan bentuk oval juga seperti di PPT, tetapi yang membedakannya yaitu dia digambarkan dengan bentuk oval tetapi dengan garis titik-titik. Atribut turunan ini juga didasarkan pada atribut lain. Nah, di sini di PPT saya berikan contoh IRD dengan postingan blog seperti Word Drive. Di sini dapat kita lihat. Selanjutnya yaitu yang terakhir kita membahas normalisasi. Normalisasi atau merupakan salah satu cara pendekatan atau teknik yang digunakan dalam membangun desain logic database relation dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar. Berarti normalisasi ini kita menggunakan teknik yang sesuai dengan standar pada database atau sistem database yang ingin kita buat. Tujuan dari normalisasi ini adalah untuk menghasilkan struktur tabel yang normal dan baik dan tersusun secara sistematis. Contohnya, beberapa normalisasi diantaranya adalah bentuk tidak normal atau unnormalized, atau bentuk normal pertama atau 1NF, atau bentuk normal kedua 2NF, atau normal ketiga 3NF, dan seterusnya. Selanjutnya, tujuan utama dari normalisasi database. Apa sih tujuan utamanya? Yang pertama, bisa menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Berarti tujuan utama normalisasi yang pertama ini, dia bisa menghilangkan dan mengurangi redundansi data, database yang kita buat, maksudnya ya. Yang kedua, memastikan dependensi data. Dependensi data ini yaitu data yang berada pada tabel yang tepat, atau jika sebuah database belum dinormalisasikan, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem itu ada 3. Yang pertama, insert anomaly. Insert anomaly ini situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, update anomaly. Update anomaly ini situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database yang kita buat, sehingga
data yang diubah tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, delete anomali. Delete anomali di sini yaitu delete, sudah jelas dengan kata lain delete. Sudah dengar kita delete itu berarti menghapus. Berarti delete anomali di sini penghapusan data tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya, data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Nah, jadi tujuan utama dari normalisasi database ini sangat penting. Apabila kita tidak menggunakan normalisasi pada database, maka akan muncullah hal-hal yang sangat merugikan seperti tadi, yaitu insert anomali, update anomali, dan juga delete anomali. Dah, itu saja yang tadi saya sampaikan. Apabila penjelasan saya kurang dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.